Tes. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada rekan-rekan wartawan atau pers yang telah hadir dan ikut kemudian untuk meliput agenda konferensi pers kami hari ini. Sebagai informasi sebelumnya bahwa konferensi pers hari ini juga dapat dilihat gitu di live YouTube LBH Jakarta. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan yang kemudian akan menjadi moderator dan akan membantu konferensi pers terkait pemberedelan pameran seni rupa Yosuf Prapto yang merupakan bentuk atau pelanggaran HAM dan bentuk-bentuk yang tidak demokratis dari negara ini. Nah, di sini telah hadir Bapak Yosuf Prapto dan juga Alif Fauzi Nurwidyastomo sebagai pengacara publik dari LBH Jakarta. Nah, seperti yang kita ketahui, belum genap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran telah terjadi kemudian pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi yang dapat kita lihat sebagaimana melalui Kemendikbud, negara melalui Kemendikbud dan Galeri Nasional itu alergi dan takut pada lukisan-lukisan kritik sosial yang lukis oleh Bapak Yosuf Prapto. Nah, hari Jumat kemarin pada tanggal 20 Desember, lukisan-lukisan kritik sosial Yosuf Prapto dengan tema kebangkitan untuk kedaulatan pangan gagal atau dibredel dalam pameran yang akan diselenggarakan di Galeri Nasional, Pak ya. Nah, dapat kita lihat alasan dilarangnya atau dibredelnya lukisan tersebut adalah sebab ada 5 lukisan yang dianggap terlalu vulgar ya Pak Yos ya, terlalu vulgar, kemudian diminta untuk disensor dan dicopot oleh pihak Galeri Nasional. Tentu pemberedelan tersebut yang dilakukan oleh Galeri Nasional merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, tanpa perlu berlama-lama, saya akan langsung ke Pak Yosuf Prapto untuk menyampaikan kronologi pemberedelan terhadap lukisan tersebut dan juga apa sih sebenarnya yang Pak Yosuf Prapto ingin sampaikan dalam lukisan tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir siang hari ini. Selangsung saja saya akan ingin memberikan penjelasan singkat sebelum saya menjelaskan kronologi kenapa terjadi pemberedelan itu. Ya, ini mengenai pameran saya yang bertajuk Kebangkitan Tanah dan Kedaulatan Pangan. Pameran ini jelas sekali mengusung isu-isu sosial ya, yang saya rangkum dalam bentuk visual. Nah, bagi saya isu sosial itu tidak bisa dipisahkan dari hukum sebab akibat. Seperti halnya ilmu eksakta, ya, fenomena hukum sebab akibat ini adalah narasi dan pembuktian sebagai fakta objektifnya, ya. Dan kesenian yang mengusung isu sosial itu memiliki tanggung jawab yang sama seperti kriteria yang dimiliki oleh hukum sebab akibat dalam ilmu eksakta. Karya seni, ya, sekali lagi, yang mengusung isu-isu sosial tadi tidak bisa begitu saja begitu menjadi karya eksklusif, ya, terpisah dari hubungan timbal balik yang saling berketerkaitan dalam konteks ekonomi, politik maupun budaya. Nah, oleh karena itu adalah esensi dari sebuah peradaban masyarakat itu sendiri. Nah, sekali lagi saya jelaskan ya, karya seni itu adalah salah satu bentuk kesaksian sebuah kejadian budaya yang terjadi pada waktu di mana sang senimannya atau penciptanya hidup. Nah, ini mencakup budaya pikir, sikap dan tindakan manusia secara individu maupun kolektif. Dengan kata lain, seni yang mengusung isu sosial itu seperti akan dilihat nanti kalau seandainya bisa dibuka. Nah, sementara ini pintunya masih belum diizinkan untuk dibuka. Itu nanti Anda semua bisa menyaksikan karya-karya visual tadi
melibatkan penelitian tekstual, ya, bukan hanya melibatkan karya-karya tekstual, tetapi juga karya-karya penelitian ilmiah. Nah, ini hasil penelitian ilmiah tersebut saya rangkum sedemikian rupa untuk dijadikan solusi dari masalah-masalah sosial yang kita hadapi, terutama di sektor pangan. Karena seperti yang harus kita sadari, bahwa sektor pangan di negeri kita ini itu jelas sekali adalah fenomena dari bentuk penjajahan baru ekonomi di negeri yang didominasi oleh kekuatan modal dan multinasional. Nah, karya-karya lukis yang saya buat itu adalah sebuah narasi yang menjelaskan tentang penelitian-penelitian ilmiah yang saya kemas sedemikian rupa menjadi karya-karya instalasi. Nah, jadi kalau kita nanti melihat karya instalasi tanpa penjelasan narasi terjadinya kita kehilangan kedaulatan pangan, maka kita tidak akan mengerti mengapa itu harus terjadi seperti itu, ya. Jadi penelitian ilmiah itu tidak hanya sekedar penelitian ilmiah, karena saya melibatkan jasa laboratorium. Jadi semua penelitian itu faktual dan tidak bisa dibantah. Contohnya nanti kalau suatu hari Anda melihat instalasi, itu Anda bisa melihat. Saya pamerkan penelitian saya dari 38 provinsi. Saya meminta kawan-kawan aktivis lingkungan untuk mengirimkan tanah-tanah dari 38 provinsi ini, dan saya bawa ke laboratorium, dan hasilnya sangat mengejutkan bahwa tanah-tanah produktif pertanian kita yang bersentuhan dengan pupuk-pupuk kimia, ya, yang disubsidi oleh pemerintah, ternyata mengakibatkan tanah di negeri kita itu menjadi tanah tandus, kering, membatu, dan tidak produktif kalau tidak menggunakan pupuk kimia yang sama. Ini akibatnya apa? Ini adalah bentuk daripada dominasi kekuatan, dominasi kapital terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang dimonopoli oleh kekuatan asing yang notabene ini merupakan yang tadi saya katakan bentuk penjajahan baru, di mana perut bangsa Indonesia itu harus selamanya tergantung pada asing. Nah, oleh karena itu saya dari penelitian ini saya mencari formula yang tepat untuk menjadi solusi bagaimana kita bisa memerdekakan diri. Nah, ternyata saya menemukan formula tersebut, dan formula itu saya pamerkan di gedung Galeri Nasional dalam bentuk instalasi. Nah, menyangkut tentang pemberedelan, kan tadi saya katakan bahwa karya saya ini sebetulnya adalah memiliki tujuan mulia. Saya ingin berbagi ilmu pengetahuan yang seharusnya harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, yang betul-betul merdeka, bangsa yang betul-betul mandiri. Karena apa? Bangsa yang mandiri itu bangsa yang menguasai kedaulatan pangannya, karena kepangan itu adalah kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer kita itu di tangan asing, artinya asing akan bisa mendikte. Tadi saya katakan interconnected relation antara politik, ekonomi, dan budaya. Nah, yang jelas dengan ketergantungan ini, bangsa Indonesia akan mudah didikte oleh negara asing yang berkuasa, yang menguasai modal dalam konteks ekonominya, politiknya, ya, dan bahkan budayanya. Nah, ini yang sering dinafikan oleh banyak kawan, ya, karena sebetulnya kunci daripada proses perjuangan memerdekakan diri itu adalah
kebutuhan primer harus ada di tangan kita sendiri. Harus berdaulat. Oleh karena itu, pameran yang bertajuk Kebangkitan Tanah dan untuk kedaulatan pangan itu sangat relevan untuk kebutuhan bangsa kita. Tetapi ketika gagasan yang mulia ini diekspresikan, dikonkretkan, ternyata ada oknum-oknum yang ingin menghentikan dialog atau komunikasi yang bisa membangun kesadaran bangsa untuk merdeka ini. Dengan apa? Ini contohnya sederhana. Pameran yang hanya bersifat kesenian itu dihentikan. Dan saya agak sedikit menyesal karena oknum-oknum yang menghentikan ini itu adalah orang-orang yang notabene sangat paham tentang seharusnya loh ya, sangat paham tentang kesenian maupun budaya. Nah, kalau kita berbicara soal kesenian, kita tentunya bisa mengerti bahasa kesenian. Dan orang yang mengatakan, yang membuat ini bisa berhenti, itu adalah orang-orang tersebut. Nah, saya mau menjelaskan kronologinya, supaya nanti tidak salah paham ya. Kenapa kata bredel itu oleh oknum-oknum tertentu itu salah. Bagaimana kata bredel itu dinyatakan bukan pembredelan, tapi penundaan tanpa jadwal. Terus kata bredel ditiadakan, dibisikkan kepada Menteri Kebudayaan kita, bukan bredel. Ya. Itu press konferensinya mereka yang ditayangkan tadi malam, ya. Kata bredel itu tidak ada. Bagaimana tidak dibredel? Orang saya seorang senimannya aja masuk ke dalam ruang di mana saya menaruh karya-karya saya, itu saya tidak bisa. Ini sejak tanggal 19 Desember malam hari, bukan tanggal 20. Ya. Tanggal 19 Desember, itu saya sudah tidak bisa masuk ke dalam ruang pameran yang di mana karya-karya saya kuratori sendiri, karena pada waktu kesepakatan untuk kurator bekerja, kurator tidak ada. Ini ceritanya begini, kenapa saya harus katakan begini? Narasinya itu, menurut timeline yang sudah disepakati bersama, sejak lama, itu bahwa pameran saya yang seharusnya tanggal 3 Desember, kemudian diundur menjadi 19 Desember, sehingga saya harus mengalami kerugian materi yang cukup banyak, karena saya mengundang tamu dari luar negeri, ya, dari Australia maupun dari Filipina dan maupun dari Belanda. Itu saya yang mengeluarkan ongkos untuk akomodasi mereka. Nah, padahal mereka datang tanggal 1, itu diharapkan tanggal 3 bisa ikut pembukaan, tanggal 4 mereka bisa pergi ke Singapura. Dan itu tidak terjadi. Nah, ini kerugian-kerugian ya. Jadi kronologinya, Galeri Nasional telah lalai atau dengan sengaja mengesampingkan kesepakatan yang sudah disepakati jauh-jauh hari sejak bulan Juni 2023, bahwa pameran saya itu nanti tanggal 3 Desember 2024. Ya. Jadi mereka melanggar itu. Yang kedua, ketika pada hari disepakati tanggal 13 itu kita boleh memasang karya-karya saya, itu kuratornya tidak ada. Sehingga tanggal 14 kita harus bekerja sendiri. Karena waktunya sangat mepet. Seperti yang dijadwalkan tanggal 19 itu adalah pembukaan pameran. Sementara karya-karya belum dipasang, makanya tanggal 14 itu saya bekerja sampai malam. Munir
membuat instalasi sampai berapa hari, 2-3 hari. Itu membantu saya membuat instalasi 3 hari. Nah, pada tanggal 17, ya, setelah karya-karya itu selesai dipasang, barulah sang kurator datang. Ya. Dicatat bahwa tanggal 17 pagi, hari Kamis, sang kurator datang menelpon saya untuk bertemu dengan dia di ruang video, yang dimana nanti ada kuliah gratis dari saya dengan menggunakan video looping. Di ruang itu dia mengatakan bahwa ada 2 lukisan yang menurut dia itu tidak relevan dengan tema lukisan dan itu akan mengurangi bobot tema lukisan itu sendiri. Dan itu harus diturunkan dan tidak boleh dipasang. Dan saya tanyakan alasannya apa? Alasannya ketidakrelevansinya itu karena visualisasi. Ya, yang menurut dia, yang kemudian diviralkan itu sebagai ungkapan kemarahan belaka dan apalagi ungkapan-ungkapan yang itu diutarakan lewat publik kemudian. Dan yang celakanya sang kurator yang saya katakan adalah sosok yang mempunyai disiplin ilmu kesenian. Dia dosen pascasarjana, direktur pascasarjana ISI Yogyakarta, tidak memahami yang namanya simbol-simbol seni kesenian. Bahwa bahasa kesenian itu ya seperti itu yang perlu multi tafsir. Jadi misalnya alasannya kenapa kok itu lukisan yang menggambarkan kekuasaan di dalam instalasi kedaulatan pangan ini dipasang. Terus saya bertanya, apakah kedaulatan pangan itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya kekuasaan? Kalau kita berbicara soal kedaulatan, terus kita kita menafikan kekuasaan, itu omong kosong. Kata kedaulatan dengan kekuasaan itu adalah hand in hand dalam bahasa Inggrisnya, tidak bisa dipisahkan. Kita ngomong soal pangan untuk bangsa Indonesia. Kalau tidak ada kekuasaan, pangan tidak akan terjadi, tidak akan ada untuk semua bangsa. Kecuali setiap orang di kota pun harus menanam padi. Jadi kebijakan pemerintah di dalam ketahanan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Jadi artinya apa? Melihat kesenian yang simbolis seperti itu tidak bisa menggunakan kacamata politik. Nggak bisa. Kalau dia memang betul-betul dia memahami kesenian, dia juga harus menggunakan bahasa seni. Itu loh. Nah oke, akhirnya dari pembicaraan yang alot selama 2 jam lebih, akhirnya saya win-win solusi. Dua lukisan, Konoha 1 dengan Konoha 2 itu, terpaksa saya tutup dengan kain hitam. Dan itu sudah saya lakukan. Itu terjadi pada tanggal 17, 2 hari sebelum pameran dibuka. Pada hari hanya tanggal 19 siang hari seperti ini, saya diundang ke ruang rapat para staf Galeri Nasional. Di situ ada orang bernama Zamrud Satyanega dan orang bernama Bramantya bersama dengan kurator Suwarno, didampingi Jarod Mahendra, Direktur Galeri Nasional, ada Desi, dan ada Bayu, tim kurator, bersama orang yang bernama Hari. Di depan mereka
Jarod mengatakan bahwa ada 3 lagi lukisan yang harus diturunkan. Dengan alasan itu mengganggu dan tidak sesuai dengan relevansi pameran. Itu. Padahal di situ adalah gambar figur-figur petani memberi makan ya kepada orang yang saya gambarkan, ilustrasikan seperti orang kaya, berdasi ya, bersepatu, tidak telanjang kaki seperti petani yang juga telanjang dada, menyuapi mulut mereka sang kaya ini dengan makanan. Itu adalah simbol atau bahasa seni yang saya simbolkan bahwa petani, produsen pangan itu yang memberi makan kepada orang-orang kaya, termasuk orang-orang urban seperti kita semua ini. Apakah orang-orang kota menanam padi, makan keringatnya sendiri seperti petani? Kan tidak. Loh lah kok petani yang saya gambarkan itu dikatakan tidak ada relevansinya dengan tema kedaulatan pangan. Alasan apa ini? Ini nih, ada lagi lukisan petani memberi makan anjing. Loh, petani itu kalau tinggal di pinggir hutan, dia harus punya anjing yang cukup untuk melindungi ladang mereka dari serbuan babi-babi hutan. Terus apa salahnya petani loh ya, memberi makan ya kepada anjing, itu juga vulgar. Dan ada lagi dua lukisan lagi, ini tentang seseorang membawa sapi menuju ke istana yang saya beri judul 2019. Di mana itu memang sengaja saya buat gambaran dari kekuasaan Jokowi untuk memenangkan pemilu yang kedua. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang relevansi apa? Apakah peternak seperti Jokowi yang membawa sapi ke dalam di sampingnya itu sebuah pelanggaran dan vulgar? Itu. Terus ada lagi tentang IKN ya, dari simbol kekuasaan. Itu juga vulgar. Yang celaka lagi Konoha 1 itu yang dianggap paling vulgar dan Konoha 2. Konoha 1 itu simbol dari sebuah kekuasaan yang ada relevansinya dengan kedaulatan pangan, di mana kaki sang penguasa itu di atas pundak orang-orang bawah. Jadi kaki penguasa itu ada di pundak rakyat. Dibebankan di atas pundak rakyat, di punggung rakyat. Itu ada simbol. Karena memang faktanya begitu kok. Penguasa ini nggak akan bakal ada kalau tidak hidup di atas pajak yang dibebankan kepada rakyatnya. Itu simbol. Nah, Konoha 2 itu ada gambar manusia biru, berwarna biru saling jilat-menjilat ke atas. Dan yang dijilat itu telanjang, nggak pakai baju memang. Dan itu dikatakan kemesuman bagi mereka. Pertama, saya jelaskan di dalam bahasa seni rupa, telanjang itu adalah simbol dari kejujuran, simbol dari ketolosan. Karena kita lahir itu polos, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Itu adalah simbol kepolosan. Nah, kalau itu dianggap itu sebuah kemesuman, berarti otak orang yang mengatakan bahwa itu mesum, bahwa itu sanggama, itu orang itu berpikir pikirannya sebatas itu. Tapi amat sangat disayangkan kalau seorang menteri yang hanya menteri kebudayaan, saya katakan, menteri kebudayaan, mendapat laporan dari secara subjektif dari seseorang bahwa lukisan ini adalah lukisan yang mesum, ya, diasumsikan mesum, meskipun dia sang menteri ini belum pernah melihat
sendiri karya itu. Ya, belum pernah melihat, tetapi dia sudah berani mengambil sebuah penghakiman bahwa itu mesum berdasarkan atas laporan subjektif. Ya, laporan subjektif orang lain. Amat sangat disayangkan seorang pemimpin kebudayaan, ya, pemimpin kebudayaan kok begitu mudahnya percaya dengan laporan orang tanpa harus menyelidiki, mengerti bentuknya, ya, seperti apa, memaknai bahasanya. Ini sebuah tindakan yang perlu dipertanggungjawabkan. Perlu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pada siang hari ini, press conference ini, itu menjelaskan semuanya tadi, kronologinya seperti itu, dan ini adalah counter atau menjawab tuduhan bahwa senimannya sengaja membuat agitasi lewat karya-karya mesum yang dikatakan oleh wamennya bahwa itu ada gambar orang bersanggama, ya, ya kayak gitu. Itu gimana itu? Itu hanya simbol kesenian, simbol kesenian yang harus dipahami dengan bahasa kesenian. Tidak bisa kesenian dimaknai dengan bahasa politik. Kalau tidak memiliki tendensi kekuasaan yang sangat distortif untuk sekali lagi memanipulasi hati dan pikiran rakyat yang sebetulnya ingin merdeka. Saya kira cukup di sini dulu. Baik, terima kasih Pak Yos. Tadi sudah disampaikan bagaimana kronologi dan juga pandangan Pak Yos terkait lukisan tersebut. Nah, saya langsung mau ke pengacara publik LBH Jakarta, Mas Alif. Tadi disampaikan ya sama Pak Yos bahwa karya lukisan tersebut merupakan bagian dari penelitian ilmiah yang kemudian dirangkum dalam sedemikian rupa dan dituangkan dalam bentuk lukisan. Nah, bagaimana sebenarnya LBH Jakarta kemudian memandang pemberedelan pameran seni rupa atau lukisan tersebut dalam kerangka atau perspektif hak asasi manusia? Baik, terima kasih Iqbal. Sebelumnya tadi juga terima kasih kepada Pak Yos yang sudah memaparkan kronologi dan juga pandangan pribadinya. Ya, kami pandang bahwa atas adanya peristiwa pemberedelan pameran tunggal Yos Suprapto ya, yang semula akan dilakukan di Galeri Nasional Indonesia, kami menggunakan pendekatan analisis hak asasi manusia dan hukum. Pada prinsipnya kami menemukan beberapa temuan. Pertama, bahwa permintaan untuk menurunkan 5 karya seni rupa dan penundaan pameran tunggal yang dialami oleh Yos Suprapto merupakan bentuk represi ekspresi seni dalam menikmati hak atas kebebasan berekspresi sebagai individu dan warga negara, yang sejatinya berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang. Nah, hak tersebut dijamin juga dalam kerangka hukum nasional maupun prinsip-prinsip HAM internasional ya, diantaranya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945, kemudian pasal 28E ayat 3 hingga pasal 23 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam instrumen HAM internasional tentunya ini juga diduga terjadi pelanggaran terhadap pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia ya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Nah, kemudian yang kedua, karya seni yang akan ditampilkan oleh seniman Yos Suprapto bukanlah merupakan bentuk ekspresi yang dibatasi menurut instrumen hak asasi manusia internasional, melainkan merupakan bentuk ekspresi yang sah ya. Pihak Galeri Nasional tidak menyampaikan alasan rasional berkaitan dengan pelarangan dan penundaan pameran. Kita tidak menemukan
adanya pelanggaran yang itu berkaitan dengan peraturan internal di Galeri Nasional Indonesia, seperti itu ya. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, kebebasan berpendapat memang dapat dibatasi, yaitu diatur di pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, seperti itu. Tapi ada thresholdnya, ada ambang batasnya bagaimana suatu hak itu dapat dibatasi. Itu ada turunannya, yaitu di prinsip Sirakusa, yang salah satunya yaitu diatur oleh hukum, prescribed by law, artinya harus dibatasi melalui undang-undang, di level undang-undang, seperti itu. Kemudian yang kedua, diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. Yang ketiga, untuk melindungi ketertiban umum. Kita sama-sama melihat bahwa karya dari Mas Yos Suprapto sudah tersebar luas dan dapat dilihat oleh publik, sehingga tadi pengujian atau pengukuran terhadap gangguan ketertiban umum itu dapat kita asumsikan bahwa ini tidak terjadi, seperti itu ya. Akhirnya ya udah, keresahan, ketakutan yang dijadikan dasar mungkin ini tidak sesuai dengan tema dan segala macam, sebenarnya sudah dilakukan pengujian secara organik ya, melalui teman-teman media dan pers, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Kemudian yang ketiga, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dengan Yos Suprapto sebagai korbannya, negara berperan aktif ya dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Direktur Galeri Nasional merupakan pejabat dari badan publik yang berada di bawah museum dan cagar budaya, di bawah Kementerian Kebudayaan, yang semula ini di dalam struktur ketatanegaraan dia masuk ke dalam level Direktur Jenderal Kebudayaan di bawah Kemendikbudristek, seperti itu. Nah, permasalahan mengenai pemberedelan pameran tunggal Yos Suprapto ini telah melibatkan struktur pemerintahan hingga tingkat kementerian ya, yaitu Menteri Kebudayaan dan Wakil Menteri Kebudayaan. Dalam komunikasi yang dilakukan atau rilis-rilis dan statement yang diberikan oleh Kementerian Kebudayaan gitu, seakan-akan resisten terhadap berjalannya pameran dan menganggap salah satu karya dalam lukisan adalah bentuk tindakan asusila yang ditafsirkan sebagai sosok salah satu tokoh nasional, seperti itu. Sehingga beliau mewajarkan pameran tunggal tersebut tidak jadi diadakan. Nah, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 100 hari pemerintahan baru, struktur ketatanegaraan dalam kementerian atau lembaga bentukan baru rezim presiden yang baru hari ini gitu, yang membidangi kebudayaan, mulai dari Menteri Kebudayaan, Kepala Museum Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia telah gagal dalam menjamin ekosistem kebebasan berekspresi, khususnya ekspresi seni, dalam mendukung pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia. Pelanggaran HAM terjadi karena negara merupakan pemegang kewajiban ya atau duty barrier dalam konteks hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Seharusnya di sini pemerintah menggunakan hak positifnya untuk tadi menjamin keberlangsungan pameran tunggal Yos Suprapto. Kemudian yang keempat, tindakan penundaan dan pemberedelan karya seni dari Yos Suprapto merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dalam negara yang demokratis, kritik melalui sarana apapun termasuk seni adalah sah keberadaannya. Apalagi karya seni Yos Suprapto merupakan bentuk kritik yang berdasarkan pada penelitian ilmiah. Sehingga ini bersifat saintifik yang diperoleh dari kondisi faktual pada kultur pertanian di beberapa daerah di Indonesia. Sehingga pelarangan terhadap penyampaian diseminasi riset dalam bentuk ekspresi seni dari hasil riset ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan akademik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip demokrasi. Pengalaman subjektif yang dialami oleh Yos Suprapto merupakan preseden buruk yang berulang. Sebelumnya juga kami mengamati bahwa telah terjadi pembubaran, misalnya dalam kasus di tahun 2016 yaitu ada Belok Kiri Fest yang semula memang akan diadakan di Taman Ismail Marzuki, namun kemudian dibatalkan sepihak oleh pihak pengelola tim seperti itu, sehingga Belok Kiri Fest terpaksa dipindahkan ke gedung YLBHI LBH Jakarta pada saat itu. Kemudian juga
di tahun 2021 kita juga menemukan bahwa terdapat pemberangusan ekspresi mural kritik ya, yang mereka menyuarakan melalui sarana grafiti atau mural gitu atas keresahannya dan kegelisahannya terhadap situasi pandemi COVID-19 seperti itu dalam kebudayaan Indonesia, dan bukti nyata kemunduran demokrasi telah terjadi. Kelima, tindakan penundaan pameran ini menyebabkan adanya kerugian materi langsung ya yang diderita oleh Yos Suprapto sebagai seniman. Yos Suprapto berhak atas pemulihan yang efektif sebagai korban pelanggaran HAM dan menuntut ganti kerugian kepada pemerintah yang berkontribusi atas adanya penundaan ataupun pemberedelan pameran tunggalnya. Kita juga menyampaikan update bahwa Komnas HAM pada tanggal 20 Desember kemarin gitu telah menyampaikan surat ke Menteri Kebudayaan dan juga Direktur Galeri Nasional untuk meminta keterangan terhadap fakta pemberedelan pameran tunggal Yos Suprapto, dan ini kita perlu kawal gitu sejauh mana mereka memberikan keterangan kepada Komnas HAM sehingga ini terkesan transparan, sehingga anasir-anasir atau asumsi-asumsi publik bahwa ini adalah ya praktis penundaan ini hanya bisa dilakukan oleh otoritas, dalam hal ini yaitu pemerintah melalui tadi ya Dirjen Galeri Direktur Galeri Nasional maupun Menteri Kebudayaan. Mungkin itu Iqbal. Baik, terima kasih Mas Alif. Tadi sudah disampaikan ada beberapa temuan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aktif oleh negara kepada karya-karya lukis tersebut. Mungkin dapat kami tutup. Nanti untuk sesi tanya jawab ada bisa dilakukan pada saat doorstop. Paling itu ya. Baik, sekian dari kami LBH Jakarta dan juga Pak Yos Suprapto. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers, wartawan dan media yang telah hadir untuk meliput. Mungkin bisa saya langsung tutup ya. Nah, baik, terima kasih. Selamat siang. Ada pertanyaan? Silakan. Yang ini dulu, Kompas dulu. Kompas TV, Pak. Ada 3 hal sebetulnya yang mau saya gali. Pertama, masalah dari kuratornya. Sebelum diingatkan atau diminta 2 lukisan Anda untuk diturunkan di galeri itu, apakah sudah ada reminder, pengingat dari kurator kepada Anda, batasan yang dianggap relevan lukisannya terkait dengan tema itu yang batasan seperti apa, atau mungkin ada reminder, ini lukisan ini jangan dipamerin ya, atau ada hal-hal lain yang bentuknya peringatan begitu agar jangan sampai dipamerkan. Itu pertama dari kurator. Yang kedua dari jajaran pemerintah, dari Menteri Budaya atau Wamen Budaya, apakah sebelum pernyataan tadi malam itu disampaikan ada reminder juga tidak? Atau mungkin ada tindak lanjut atau mungkin komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dengan Anda setelah pameran ini tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses oleh publik di Galeri Nasional. Lalu yang ketiga, ini sangkut pautnya antara pameran Anda dengan proses ke depannya sih. Setelah pameran Anda tidak jadi dilaksanakan mulai tanggal 20, Anda mengikhlaskan saja atau akan masih mengupayakan hal-hal lain, atau mungkin ada upaya hukum yang bakal Anda lakukan juga? Karena kan tadi sudah diterangkan juga oleh LBH ada pelanggaran HAM di situ, hak Anda berekspresi, hak prinsip demokrasi juga. Apakah kemungkinan akan dibawa serius ke ranah hukum? Oke. Sebentar, satu persatu aja ya. Pertanyaannya 3 soalnya tadi. Oke, yang untuk menjawab yang pertama, itu jelas saya dengan kuratornya itu kan tinggal di satu kota. Dia sudah 3 kali dia datang ke rumah, spesifik untuk karya yang dia nyatakan vulgar ini, tidak layak untuk dipamerkan dan tidak ada kaitannya dengan tema kedaulatan pangan yang menyangkut kekuasaan dan kultur
hyper individu yang saya gambarkan dalam konteks budaya jilat menjilat, ya, atau budaya asal bapak senang, itu tidak pernah dikatakan oleh dia ini jangan. Jadi tidak ada omongan apapun itu terutama tentang dua karya ini, tidak pernah. Dan itu yang kedua. Tadi pertanyaannya tentang wakil pemerintahan, ya, kementerian. Tidak ada komunikasi sama sekali, kecuali sebelum pergantian kekuasaan dari Jamrut. Jadi harus diingat. Kemarin kan yang bikin press release kan Jamrut, bukan Jarot. Jarot itu korban dari ambisi kekuasaan seseorang itu. Oke? Ada lagi? Ya, silakan. Terima Pak. Saya Andesta dari media Valid News. Oke. Mau bertanya, kan memang ada perbedaan cara memandang persoalan ini antara di satu sisi Pak Yos, di sisi lainnya dari Galeri Nasionalnya. Galeri Nasional menempatkan ini sebagai permasalahan kuratorial semata. Yang kuratorial itu mereka tegaskan bebas, nggak ada intervensi dari Galeri Nasional maupun museum dan cagar budaya ataupun kementerian, nggak ada intervensi. Itu mutlak kebebasan kurator kalau dari sudut pandang Galeri Nasional. Artinya mereka tidak menganggap ini sebagai bentuk upaya Galeri Nasional untuk membredel. Nah, dari tadi kan memang di sini kita memakai bahasa bredel, ya. Mungkin Pak Yos bisa cerita lebih lanjut gitu untuk menyebut ini sebagai sebuah pembredelan, dari mana? Melihatnya dari mana, Pak Yos? Tadi Pak Yos juga menyebut Jamrut itu melapor ke Wamen melapor ke Kementerian Menteri Kebudayaan. Apakah Pak Yos memang mengetahui itu dari mana? Apakah memang benar beliau melapor itu lalu Menteri bereaksi gitu? Atau sebenarnya Menteri mendapat informasi dari pihak lain? Karena ada pernyataan nih kemarin, pernyataan persnya kementerian bahwa ada laporan. Itu artinya apa? Anda bisa mengerti nggak kata ada laporan? Bahasa itu dipahami nggak? Jadi itu bukan dia melihatnya sendiri. Ada laporan dari orang lain. Nah itu yang pertama, ya. Yang saya jawab tentang persepsi tentang kuratorship dan dalam konteks pembredelan, ya. Kurator itu seharusnya hanya pendamping seniman dalam konteks penyelesaian karya, ya, yang kontekstual, ya, dan juga termasuk pendamping pembantu seniman yang mempunyai karya untuk didisplay. Dia tidak punya otoritas terhadap karya itu sendiri, tidak punya. Sebagai seorang otoritas, dia harus mendikte, seniman, kamu harus bikin begini-gini. Tidak. Itu adalah kebebasan subjektif seniman dalam berkarya, bukan otoritasnya kurator. Ya. Jadi di sini kata otoritas kurator itu harus diedit dulu, mulai harus diperbaiki. Dan yang kedua, yang tadi Anda katakan, ya, persepsi saya dengan persepsi kurator tentang pembredelan, dia melarang, tetapi melarang untuk menurunkan. Mengerti nggak bahasa melarang display dan harus menurunkan? Mengerti nggak? Terus apa kata bredel itu artinya? Ini bahasa Indonesia, bredel. Sementara yang Anda harus pahami, kalau tidak dibredel, bahasa apa lagi? Kunci ruangan yang untuk publik bisa masuk dikunci dari luar. Pintu itu loh. Pintu untuk masuk publik yang sudah disepakati tanggal 19 seharusnya itu pembukaan,
itu dikunci. Yang katanya tanggal 20 ada dibuka, ternyata tetap dikunci. Apa itu bukan pemberedelan? Ini omong kosong. Kalau kita ngomong tidak boleh itu ada pemberedelan ya, bukan pemberedelan. Ya ngomong, tapi faktanya ruangan itu sendiri dikunci sejak tanggal 19 sampai hari ini tanggal 21. Bagaimana itu kita mendefinisikan kata beredel itu? Ini bahasa Indonesia loh. Bisa dipahami? Cukup? Oke, yang lainnya. Pak, terima kasih. Arif dari cnnindonesia.com. Mungkin pertanyaan saya lebih ke sikap Bapak selanjutnya. Ini kan ada larangan 5 karya Bapak yang ditampilkan yang menjadi syarat bahwa ini pada akhirnya diberedel saat ini. Jika nanti pada akhirnya pihak Galeri Nasional ataupun kementerian membolehkan 5 karya itu untuk ditampilkan, apakah Bapak bersedia untuk tetap melanjutkan pameran ini? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana Bapak melihat fenomena pemberedelan ini? Apakah ini Bapak menilai mencerminkan permulaan bagaimana pemerintahan saat ini, yaitu Prabowo Subianto dalam menanggapi seni gitu? Apakah memang ke depannya Bapak melihat penampilan seni atau ekspresi melalui seni akan lebih dipersulit gitu? Itu saja, terima kasih Pak. Oke. Soal apa nih, pertanyaan pertama tadi tentang ya, lalu dilanjutkan. Harus gentleman dong. Kan kesepakatannya saya menerima kesepakatan dari sejak tahun 2023 itu pameran untuk rakyat. Makanya kenapa saya membawa isu hasil penelitian ilmiah saya dalam bentuk kesenian. Itu harus harus konsekuen. Kalau seandainya mereka mau memamerkan semuanya tanpa sensor, ya, kelima-lima tadi yang diharapkan diturun, boleh. Karena itu adalah narasi dari kulminasi hasil penelitian saya secara ilmiah. Itu yang nanti menjelaskan yang namanya apa itu hasil instalasi yang saya buat. Saya akan lakukan, saya akan lanjutkan. Tapi harus ada deadline. Orang nggak bisa menunggu begitu lama, terkatung-katung seperti ini, gitu ya. Dan yang kedua, pertanyaanmu yang kedua itu apa tadi? Apakah fenomena ini menjadi sebagai Bapak nilai menjadi pertanda atau? Oh ya, itu pertanda tentang Oke. Saya bukan political praktis, saya bukan politikus yang praktis. Ya, jadi saya tidak mau mengandai-andai, tidak mau bikin sebuah judgement, penghakiman. Saya hanya mengalami ini secara pribadi. Ini adalah kasus extraordinary event yang notabene berkaitan dengan seni rupa. Tetapi menyangkut juga tentang individu, ekspresi individu. Kalau ini adalah namanya paradigma mereka melakukan suatu manajemen mereka, paradigma dari manajemen kenegaraan mereka menata negara dan bangsa ini, maka saya katakan sangat mengkhawatirkan, ya, sangat mengkhawatirkan. Dan ini mungkin juga bisa jadi tanda-tanda ada tendensi penggunaan power yang bisa menjadi abusing of power. Itu saja deh. Ya, siapa yang lain? Iya ya. 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 Loh ya, tentunya saya mengusulkan, ya, saya ingin berbagi ilmu pada waktu itu. Karena saya dekat dengan Dirjen Kebudayaan yang lama dan saya selalu mengupdate penemuan-penemuan saya kirimkan ke dia. Dia sangat tertarik.
Terus gimana kalau ilmu ini dibagikan melalui kerja-kerja kesenian yang, dan dia itu mengusulkan begitu. Terus saya diminta untuk membuat proposal. Nah, dan itu yang jadi ini, dua-duanya antara saya dan Dirjen Kebudayaan yang lama. Itu ya. 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 Sudah. Artinya dia sudah masuk, sudah siap dipamerkan. Berarti secara tiba-tiba ada permintaan untuk diturunkan atau bagaimana jelasnya? Iya, ya. Kok dia sampai bisa masuk, bisa dipajang itu berarti kan harusnya sudah siap dipamerkan harusnya. Iya, oke. Yang pertama, pertanyaanmu yang pertama itu, tadi sudah saya katakan bahwa sangat disayangkan orang menilai seni rupa, karya seni dengan perspektif atau bahasa yang lain. Seharusnya seorang kurator ya, kesenian itu harus mengerti bahasa kesenian. Bahasa kesenian itu penuh dengan simbol-simbol ya, yang infinite, yang penuh dengan segala kemungkinan. Karena kesenian itu bukan disiplin ilmu yang linier. Ya, bukan yang linier. Bukan seperti lah, penelitian ilmiah saya itu eksakta. Eksakta ketika itu sudah menjadi bukti otentik, fakta objektifnya, hasil akhirnya. Tetapi di dalam prosesnya kan itu linier. Bisa saja kemungkinan ini jadi atau kemungkinan tidak, itu. Ya, ini dalam penelitian ilmiah. Ya. Apalagi kesenian. Kesenian itu sama dengan hidup. Di dalam hidup itu kecuali keniscayaan yang disebut kematian itu pasti niscaya. Tapi di dalam kehidupan itu penuh dengan kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini, bahasa kemungkinan inilah yang seharusnya dipahami oleh seorang pengamat kesenian. Apalagi dia bertugas katakannya seperti komentator misalnya. Ya. Itu perlu memahami bahasa kesenian. Bahasa kesenian ya penuh dengan simbol. Mengerti gak simbol orang telanjang itu apa misalnya? Kok hanya telanjangnya saja dilihat dengan pikiran ngeres mesum. Ya selesai pada itu. Makanya ada yang dikatakan oleh Picasso, saya ulang lagi ya. Picasso itu pernah ngomong, the beauty is in the eye of beholder. Jadi keindahan itu tergantung pada siapa yang melihatnya. Itu tadi kalau kita melihatnya dengan kacamata resek, mesum, apa yang terjadi? Nah ini seperti dikatakan oleh Wamen tadi. Itu ada orang bersenggama. Di dalam otaknya yang dilihatnya itu. Apa orang di sana nggak ada persenggamaan? Apakah sekarang ada orang telanjang itu bersenggama? Ini loh. Ini simbol dari kesenian itu tidak seperti itu, linear dan black and white gitu, enggak. Itu, jadi itu yang saya jawabkan tentang itu. Terus yang lainnya tadi, nah, itu justru karena itu tadi kan saya jelaskan di narasi ya. Dari kronologi terjadinya pemberedelan itu seperti apa. Mengejutkan sekali. Orang lukisan sudah dipasang semua menurut kronologinya, menurut narasinya, kok tiba-tiba 4 jam sebelum pameran dibuka pada hari H, tanggal 19 itu, kok ngomong suruh diturunkan. Itu ada apa? Ini pertanyaan yang menggelitik sampai sekarang saya masih belum menemukan jawabannya, tetapi saya bisa menduga terutama setelah ada press conference yang dilakukan oleh orang bernama Zamrud ini. Ya, itu
karena sampai sejauh ini Galeri Nasional tidak membuat press conference sebetulnya. Yang membuat press conference itu individu dari cagar budaya, Museum Cagar Budaya yang mengatasnamakan Galeri Nasional. Ini kan mengerikan sekali. Jadi ini ada permainan-permainan yang saya kira tetap saja dalam konteks pemahaman budaya atau yang saya lihat dari sosiologi kebudayaannya, ini adalah produk dari budaya jilat pantat itu. Maaf. Ya. Yang lainnya? Satu lagi Pak. Iya. Izin memastikan satu lagi karena ini saya kutip pernyataan dari Menbud Pak Fadlizon yang bilang bahwa lukisan Anda ini dinilai tidak sesuai tema, memuat unsur politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Apakah sebetulnya lukisan karya Anda itu memang menyasar, menyindir pada seseorang? Kalau iya, kepada siapa sebetulnya? Menyisir saya kira itu ya itu tadi. Dia Fadlizon tidak pernah melihat secara sendiri, ya, secara pribadi lukisan itu. Dia hanya menerima laporan, mungkin ditunjukkan gambarnya, ya. Dia tidak melihat aslinya seperti apa, dan dia tidak pernah berdialog dengan senimannya. Dia hanya mendapatkan laporan dari seseorang yang seperti dikatakan. Saya mendengar laporan, itu dia yang ngomong loh, ya. Jadi dia laporan, ya, saya mendengar, ya. Dia tidak pernah melihat. Nah itu yang pertama ya. Yang dikatakan bahwa saya maki-maki. Itu maki-makinya seperti apa? Itu loh. Orang seperti tadi saya jelaskan ya bahwa kekuasaan ya itu tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan pangan. Demikian pula kedaulatan pangan. Itu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penguasa. Omong kosong. Nah, lukisan yang saya gambarkan itu adalah lukisan memang menyatakan seperti penguasa ya, raja Jawa yang kakinya bertumpu di atas punggung rakyat kecil. Apakah itu bukan simbol menyindir, marah? Tidak. Itu adalah fakta objektif yang saya rangkum untuk menggambarkan kondisi sosial ya dan budaya di negeri saat ini. Itu. Saya adalah anggota masyarakat hari ini. Saya seniman adalah saksi sejarah. Dan saya bisa menyaksikan kesaksian saya tadi dalam bentuk karya seni. Jadi itu karya seni, bukan ungkapan politik. Kalau Fadlizon mengatakan bahwa itu ungkapan politik yang tendensius, berarti dia tidak paham dengan bahasa seni atau bahasa budaya. Lebih baik dia tidak perlu harus jadi Menteri Kebudayaan. Itu. Terima kasih. Pak, izin Ilham dari ftnews.co.id. Pak, setelah ini kan Bapak bilang bakal ada rencana untuk membawa pulang lukisan itu ke Jogja. Namun apakah ada rencana untuk memamerkan lukisan-lukisan Bapak di tempat lain Pak untuk alternatif B-nya Pak? Oh ya, kalau ada tempat yang betul-betul membutuhkan dengan segala ketulusan tanpa katakanlah bullshit bahasa Inggrisnya, tanpa omong kosong dan yang tanpa drama, ya bolehlah agar yang namanya terjadi dialog antara saya seniman dengan rakyat yang bisa nanti diajak untuk membangun atau merealisasikan usaha kedaulatan pangan ini terjadi di negeri kita. Itu loh. Bisa dipahami nggak? Oke, itu jawaban saya. Ada yang lagi?